Halo Movie Mania, balik lagi di Inspiring Zone dan masih juga barengan sama Agni. Dan kali ini Agni udah ada di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini Agni bakal ngobrol sama satu cewek yang dia ini atlet dan bukan sembarang atlet tapi atlet taekwondo. Namanya adalah Mbak Happy. Langsung aja yuk kita ketemu. Nah, Movie Mania ini dia orangnya dari tadi udah kita omongin ya. Udah ada Mbak Happy. Halo Mbak Happy. Halo Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Nggak ada Iya. kegiatan apa-apa gitu hari ini, makanya bisa free di sini. Betul banget. Nah Mbak, kita pengen sedikit kepo tentang profilnya Mbak nih, boleh kan? Boleh. Nah, kita pengen nanya nih sebenarnya kan tadi aku juga udah sempat bilang kalau misalnya Mbak ini adalah salah satu atlet taekwondo wanita ya. Ya. Wanita lah ya, nggak mungkin cowok ya. Nah, boleh ceritain nggak sebenarnya kegiatan sekarang selain ikut taekwondo tuh apa aja sih Mbak? Biasa Mbak, aku kan mahasiswa tingkat akhir nih. Oh, yang ceritanya. udah pengen lulus gitu ya. Nah, aku paling cuma skripsi, ngerjain skripsi sama bisnis online jilbab gitu. Wih, sekarang promosi dikit-dikit ya Movie Mania. Nah, sekarang kita pengen nanya nih Mbak ya, kan kita udah tahu ya kalau misalnya Mbak ini ikutan taekwondo nih, udah kayaknya udah lama banget gitu ya. Boleh diceritain nggak sih pertama kali banget ikut taekwondo tuh kapan sih Mbak? Aku mulai dari kelas 4 SD. 4 SD? Iya, 4 Wow. SD dari kecil-kecil gitu udah didaftarin sama bapak ibuku. Oh, emang dari orang tuanya emang udah Iya, ngedaftarin. Terus gimana tuh Mbak? Terus ya udah sampai sekarang aja gini. Dari kelas 4 SD sampai sekarang Masih. mahasiswa tingkat akhir, dan itu terus berlanjut terus Mbak kegiatan taekwondonya, tiap hari latihan terus kayak gitu? Nggak tiap hari sih Mbak, paling seminggu 2 kali atau 3 kali aku latihan. Terus dari 4 SD itu kan pertama kali banget nih masuk 4 SD nih. Nah, Iya. pas ikut kejuaraannya tuh pertama kali kapan tuh Mbak? Aku ikut kejuaraan kelas 1 SMP kayaknya Mbak. 1 SMP, Iya. dan itu proses dari kelas 4 SD sampai 6 SD-nya tuh ngapain aja? Latihan Mbak, jadi kita tuh kalau misal tanding tuh kan harus sabuk hijau dulu nih, hijau ke atas. Oh, kalau misalnya baru ikut tanding itu kalau udah sabuk hijau. Hijau ke atas. Jadi kalau misalnya di kelas 4 SD itu kan baru masuk sabuk kuning, sabuk putih, kayak gitu. Jadi kan belum boleh. Nah, baru bolehnya kelas 1 SMP. Nah, jadi proses untuk mendapatkan sabuk hijaunya itu baru kesampaian pas lagi kelas 1 SMP. Iya. Oh, gitu. Jadi pas 1 SMP tuh langsung ikut tanding gitu Mbak? Iya sih. Nah, dari kelas 1 SMP nih, pertandingan pertamanya tuh acara apa sih? Kayak ada pertandingan di sekolah kah? Atau mungkin ada popda ya kalau nggak salah ya? Iya, kalau untuk pelajar gitu emang popda Mbak, itu tiap tahun ada itu. Selalu tiap tahun? Ya, selalu tiap tahun ada, dan kebetulan dari kelas 1 SMP itu aku nyoba kan awal-awal gitu. Alhamdulillah lolos. Lolos terus Iya. sampai kelas? Sampai Ikut kelas popda itu 3 berapa lama? SMA. Ikut popda tuh sampai kapan? Maksudnya? Sampai SMA Mbak, kan Sampai dari SMA. SD sampai SMA tuh popda tuh ya. Nah, kebetulan aku bisanya baru SMP. Oh, jadi dari SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 Iya. sampai SMA pun tetap Iya, ikutan popda. Dan itu selalu menang? Atau pernah? Alhamdulillah. Ada sih pernah kalah kayak roda gitu Mbak, berputar. Roda? Oh, kayak roda ya kan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah kayak gitu. Tapi selama ikut popda itu yang apa ya, paling berkesan atau mungkin dari segala macam kejuaraan tuh yang paling berkesan tuh apa sih Mbak? Aku paling berkesan itu sebenarnya kalau untuk tingkat Jawa Bali mungkin Mbak. Tingkat se-Jawa Bali itu Jawa ikutan Bali. pertandingan se-Jawa Bali? Iya, Jawa Bali itu aku dapat juara 1, tapi mainnya bergu. Jadi Bergu kayak itu apa? main keindahan gitu Mbak, namanya Pomse. Pomsa. Iya, Nah, main keindahan, kita bertiga cewek semua. dan itu perwakilan dari Jogja semua atau mungkin ada yang... Aku kan asli Magelang Mbak. Oh, asli Jadi Magelang. aku bawa nama Magelang. Dan itu ikut se-Jawa Bali ya? Iya, Se-Jawa se-Jawa Bali, Bali. dan itu menang juara 1 ngalahin satu Indonesia. Satu Jawa sama Bali. Oh ya, satu Jawa sama Bali, satu Jawa sama Bali. Wow. Dan itu menang juara 1. Iya. Terus kalau misalnya untuk yang kayak fight-nya itu pernah menang gitu atau? Kalau fatnya iya sih pernah menang, tapi yang paling berkesan itu ketika aku harus menurunkan berat badan dalam 1 bulan itu 5 kilo. Wow, jadi 1 bulan harus turun 5 kilo, Iya. nggak mau tahu harus turun? Iya. Kalau nggak turun gimana tuh Mbak? Nggak turun ya nggak bisa tanding. Oh, jadi kayak persyaratan tandingnya tuh emang harus Kan turun? ada kelas-kelasnya gitu Mbak. Oh. Jadi berat badan tuh over. Karena over makanya harus diturunin dalam waktu 1 1 bulan. Wow, dan itu berhasil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ikut pertandingan dan Iya. akhirnya menang? Waktu itu juara 2 kayak Mbak. Ya itu mas, hitungannya menang sih bakal lembut buat kita ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol soal apa ya,
kan kita nih sekarang di Indonesia, khususnya di Jogja kali ya, itu banyak banget yang namanya bukan aksi sih, narkoba. Kayak banyak banget anak muda yang terjangkit narkoba, terus juga ada yang bahkan anak kecil tuh bisa jadi pengedarnya gitu ya Mbak. Nah, gimana sih respon Mbak ngelihat banyak anak muda tuh yang kayak udah ikutan narkoba gitu, padahal umurnya masih muda gitu? Aku sih prihatin ya Mbak denger kayak gitu. Harusnya kan kok kayak kita gini kan masih muda gitu, banyak bakat yang bisa digali. Kayak Mbak ikutan taekwondo ya, kayak gitu. Salah satunya taekwondo kayak gitu kan bisa kita bawa nama bangsa gitu loh buat ke luar negeri atau paling nggak lingkup kota dulu juga nggak apa-apa yang kecil. Udah bangga gitu juga kan. gitu ya Mbak ya. Kalau dengan ikut-ikut narkoba gitu kan jadi sayang mereka. Umurnya jadi kebuang sia-sia gitu ya. Nggak bisa banggain diri sendiri, banggain orang tua itu kan jadi nggak bisa. Malah kadang-kadang malah merepotkan orang tua ya kalau dibilang ya apa kalau masuk penjara, terus juga ikutan sidang dan segala macamnya itu kayak rumit banget gitu ya Mbak ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngelihat nih banyak banget kan aksi-aksi untuk menjauhi bahkan menghilangkan narkoba dari Indonesia walaupun memang sulit gitu ya Mbak ya. Nah kalau dari Mbak sendiri nih aksi apa sih yang pernah Mbak lakukan atau mungkin sedang dilakukan nih untuk memberantas narkoba atau mungkin menjauhi narkoba? Kalau aku salah satunya sih ya Mbak, kegiatan positif. Kayak gimana tuh? Kayak gini nih latihan nih aku kan ikut taekwondo, latihan kayak gitu. Itu kan menyibukkan diriku sendiri sebenarnya. Jadi kayak ngasih apa ya, memberikan kegiatan di sini biar kita tuh nggak cuman solo-solo doang di rumah sampai akhirnya terjangkit narkoba. Aku juga ikut BEM juga ikut kampus, terus ikut UKM kayak gitu. Jadi maksudnya aku biar nggak bergaul dengan orang-orang yang salah gitu ya jatuhnya ya. Kayak gitu. Terus yang kedua mungkin aku ngajak temen-temenku buat menghindarin deket-deket dengan narkoba kayak gitu. Oh jadi kayak misalnya kalau lagi orang ngobrol gitu terus abis itu ya adalah selipan-selipan dikit tentang narkoba kayak gitu. Kalau misal temen-temennya aku gini sih Mbak, nanamin di diriku sendiri Mbak. Aku emang nggak mau deket-deket ke hal-hal seperti itu. Emang mungkin kalau bisa dibilang sih dari family ya, dari keluarga diri sendiri dulu ya. Iya sih kok, dari keluarga emang orang tua aku juga menekankan 3 hal sebenarnya Mbak. Apa tuh Mbak? Menjauhi rokok, minuman beralkohol sama narkoba. Dan itu yang masih Mbak bawa sampai sekarang untuk menjauhi 3 hal itu. Karena memang mungkin banyak orang yang ikutan narkoba tuh gara-gara kurang perhatian ya dari orang tuanya itu juga banyak. Jadi dia temennya tuh terlalu bebas gitu Mbak. Jadi kayak dibebasin sama orang tuanya sampai akhirnya malah salah ikut pergaulan. Nah kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya Mbak, kalau misalnya aksinya tuh lebih ke kayak menyibukkan diri sendiri, kayak ikutan organisasi, terus juga dari penanaman ke teman-teman, keluarga kayak gitu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih aksinya apa ya, harapan Mbak sebenarnya untuk ketika ngelihat kayak misalnya banyak banget orang yang ikut narkoba tuh harapannya Mbak apa sih? Apalagi anak muda ya? Harapanku ya, aku berharap anak-anak muda kayak aku, kayak kita, atau adik-adik kita itu nggak ada lah yang deket-deket seperti itu ke narkoba, ke misal kayak alkohol, terus rokok, jauhi kayak gitu. Masih banyak kegiatan yang lain yang masih bisa bermanfaat buat banggain diri dia sendiri, banggain keluarganya. Kalau bisa mah banggain bangsa dia kan, misal keluar negeri lomba apa, ikut olimpiade, olimpiade kayak gitu. Itu kan malah lebih bermanfaat. Jadi harus deket-deket dengan hal-hal yang haram kayak gitu. Iya, lebih baik kamu menyibukkan diri sendiri di organisasi yang emang membawa kamu ke arah positif ya dibanding kalau ikut ke narkoba dan segala macamnya kayak gitu. Nah itu dia Movie Mania. Jadi kalau misalnya kamu nih masih pengen ikut narkoba atau masih pengen pakai narkoba dan juga kamu ini termasuk orang yang mungkin jarang banget ikut organisasi positif, mendingan langsung aja ikut organisasi positif jadi kamu nggak sampai ke arah-arah yang narkoba kayak gitu ya Mbak ya. Nah kita udah ngobrol banyak banget sama Mbak Happy dan makasih banget ya Mbak udah ikutan gabung di Inspiring Zone. Semoga karir taekwondonya makin melesat dan mungkin sampai bisa keluar negeri mungkin ya, ikutan pertandingan di luar negeri ya. Nah untuk menutup Inspiring Zone kali ini dari tim Movie Box udah menyiapkan satu souvenir merchandise nih buat Mbak ya, boleh diterima. Thank you Mbak, makasih banyak. Iya, dan jangan bosan untuk datang di Inspiring Zone, ikutan Inspiring Zone ya. Terima kasih. Dan Movie Mania itu dia perbincangan kita sama Mbak Happy yang dibilang ini atlet taekwondo yang punya aksi positif untuk menghindari narkoba ya. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, Agnes pamit, bye-bye.